Selamat sore semuanya. Sore. Sore Bang. Sore Bang. Sebelumnya mohon maaf ya kalau belum bisa on cam karena ada kendala. Dari ini materi untuk time series ya, untuk mata kuliah algoritma ya, algoritma dan pemrograman ya. Iya Bang. Ya, makasih jawabannya. Di sini kita discuss dua arah aja ya biar lebih enak. Mohon maaf sebelumnya juga saya belum bisa buat PPT-nya karena kurang sempat gitu. Sebentar saya share screen soal yang kalian yang di share kemarin. Ini tugas dari ke berapa kelas ini? Satu kelas atau ke semua? Semuanya Bang. Oh, semuanya ya. Untuk ini kan ada kalau dari soal yang di share sama Apip ya kemarin. Ini ada tugas algoritma pemrograman yang topiknya itu langsung difokusin ke time series. Nah, deskripsinya itu dari mahasiswa itu diminta untuk mengolah dan memvisualisasikan data time series sederhana yang berkaitan dengan fenomena geofisik seperti data suhu, curah hujan, amplitude seismik. Data itu dapat diunduh dari sumber yang terbuka open source ya, dari BMKG, USGS ataupun NOAA. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama mahasiswa mampu membaca dan memproses data time series menggunakan Python. Ini kayaknya kalau Python itu udah bahasa wajib lah kalau di engineering. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami cara menggunakan pustaka Python untuk membuat visualisasinya. Selanjutnya, mahasiswa dapat menganalisis pola dasar data. Yang keempat, mahasiswa menerapkan struktur pemrograman seperti list, loop, ataupun functionnya. Ini untuk petunjuknya mungkin udah baca ya. Gue nanya-nanya dulu boleh gak? Biar tahu dulu mau bawa kemana gitu arah pertanyaan arah learning kali ini. Oke, gue nanya bentar ya. Di sini kan kalian udah belajar algoritma ya, udah satu semester lah. Bentar lagi kan udah akhir semester nih. Nah, gue mau nanya, kalian udah pernah sebelumnya udah pernah pakai Python ini sendiri nggak? Halo. Gimana Bang? Gimana Bang? Tadi pertanyaannya Bang? Kan kalian udah dapat algoritma nih dan pemrograman satu semester. Nah, di tugas kali ini kan kalian disuruh buat gunain Python. Nah, kalian udah pernah nggak pakai Python ini sendiri? Kalau udah pernah sejauh mana gitu? Kalau kita pakainya yang di Anaconda Bang, itu Python-nya sejauh kita udah sampai apa ya? Ntar Bang. Izin Bang, buat Python itu udah sampai matplotlib Bang. Nah, ya, Matplotlib ya. Itu kan salah satu tugas kalian ya, menggunakan pustaka itu ya. Oke, kejawab. Berarti kalian lebih gampang nanti paham di materi yang kali ini. Yang selanjutnya, gue mau nanya bentar dulu. Ini kan kalian dikaitin sama time series ya. Menurut pemahaman sederhana kalian dulu, time series itu apa? Sederhana aja.
Data yang itu Bang, yang dicatat dalam interval waktu Bang. Time series. Oke, terima kasih. Ini langsung masuk aja. Kalau kurang jelas di sanggah aja ya. Ini kebetulan gua udah nyiapin nyoba beberapa script, ada 3 script kayaknya nih. Ya, ada 3 script. Ada yang ini, sama yang ini. Kalau dari soal kalian tadi kan kalian diarahin pakai menggunakan pandas. Oke. Sama Matplotlib maupun Seaborn ya. Dan di sini dari saya sendiri udah nyoba keduanya, ada Pandas, Matplotlib Pilot ataupun Seaborn. Dari kalian bisa kok sambil sekalian kalian gunain, sekalian nyoba-nyoba gitu. Kalian kalian sendiri kalau nge script itu pakai apa? Terminalnya pakai apa? Softwarenya? Kalau softwarenya itu kita pakai Anaconda Bang. Anaconda ya. Gue pakai ini lagi. Pakai VS Code. Apa sama aja. Perintahnya sama aja nanti. Bang mau nanya bang. Apa? Bang. Iya. Kalau pakai Google Colab bisa nggak bang? Bisa. Google Colab bisa. Semua dalam satu pemrograman itu perintahnya sama aja. Dalam satu bahasa. Jadi kalau kalian mau pakai terminal apapun bisa, bebasin kok. Yang pertama, di sini kan kalian disuruh gunakan data time series format CSV ataupun TXT berisi minimal 100 data point. Di sini gue udah nyoba siapin satu data. Ini data suhu. Gue udah nyoba nih data suhu sekitar berapa poin ini? 92 dong sih. Ini ada data suhu selama 3 bulan. Dari April tahun kemarin. Dan ini udah format CSV. Dan kita coba dulu ya. Word nggak? Nah, kalau kita udah visualisasiin di pakai Pythonnya nanti kira-kira berbentuk seperti ini. Jadi dia itu time seriesnya itu ya seperti ini. Jadi ada chart yang akan muncul dari dari waktu kalian, waktu berbanding dengan suhu kalian. Dan tadi kan kalau nggak salah di salah satu soal kalian juga disuruh buat mana tadi? Ada high end-nya. Walaupun opsional ya. Ini ada high on minimumnya. Di sini juga sudah dikasih perintah untuk high maupun min-nya. Untuk high-nya di sini saya coba tandain dengan warna merah dan min-nya saya coba tandain dengan biru. Dan kalau nggak salah juga di sini kan ada dicoba optionalnya moving average ya, rata-rataan. Di sini gue udah nyoba untuk moving average-nya per 7 harinya untuk yang warna oranye ini. Nah, pertama kalau yang ini sama aja, tapi ini lebih sedikit datanya, ini berbentuk penggunaan data yang berbeda aja dan lebih sedikit ya. Kalau yang ini sama aja, mereka dua ini sama aja. Nah, yang pertama kalian kalau mau pengolahan di Python itu kan kalian disuruh di sini pakai beberapa pustaka kayak mana ini tadi?
Matplotlib dan Seaboard dan Pandas juga. Kalian harus install dulu mereka. Kalau di beda software, ada yang pakai ini, ada yang pakai Viascode gak kalian? Biar lebih enak ajarnya. Beda software. Nggak ada bang. Ada. Nggak ada Enggak, ya? Bang. Nggak ada bang. Mana lu? Kita pakai Anaconda bang. Pakai Anaconda ya. Wait. Mana ya caranya? Biar enak ya. Udah, ikutin aja. Yang pertama, kalau kita anggap dulu dari software kalian itu masih kosongan ya. Jadi yang pertama itu kalian panggil dulu beberapa pustakanya kayak Pandas ataupun Matplotlib-nya dan Seaborn-nya. Coba kalian ketik dulu. Dan untuk biasanya kalau kalian belum install itu dia itu akan ada di terminal itu akan ada notifikasi error di bagian ininya, di bagian terminal ini. Untuk cara installnya itu kalian PIP install Pandas. Kalau untuk Pandas kalian langsung Pandas saja. Lalu kalian enter. Untuk semua itu kalian ulangi untuk semua pustaka ini. Kalau dia udah ada notifikasi seperti ini, berarti itu udah terinstall di komputer kalian. Kita coba untuk Matplotlib sendiri. Coba. Nah, di sini juga udah terinstall. Selanjutnya kita coba install lagi untuk Seaborn-nya. Kalau udah ke install semua, nah ini kalian udah bebas buat ngolahnya gitu. Kalian udah bebas buat ngolah sesuai dengan apa yang diperintahin sama dosennya. Di sini kan ada perintah yang pertama, gunakan time series dalam format CSV minimal 100 data. Itu bisa variabelnya itu bisa tanggal, nilai suhu harian ataupun amplitude seismik dan lain-lainnya. Kalau untuk time series sudah pasti ada tanggal, dan untuk ini saya rasa sesuai dengan kebutuhan data kalian. Nah, di sini saya coba contohin pakai suhu harian. Kemudian kita baca datanya menggunakan Pandas. Di sini dia udah Bang, maaf nyela bang. apa? Boleh pakai data saya nggak bang? Dari BMKG curah hujan. Bisa share screen datanya nggak? Biar gue lihat dulu apa perlu diperbaiki dulu. Nanti saya kirim ke Gaza ya bang ya. Iya boleh. Coba share screen datanya dulu.
Share screen. Ya, gue mau lihat datanya dulu, udah bisa langsung diolah atau belum gitu. Izin Bang, Ya, silahkan. izin Bang Rizky, apa namanya? Sebelum ngolah datanya, boleh nggak Bang ajarin cara ngambil datanya Bang? Cara ngambil datanya ya, Iya Bang. sebentar. Masih buka nggak ya? Kalau cara ngambil datanya itu begini, itu kan ada beberapa pilihan ya, dan caranya juga sebenarnya terbagi-bagi, apa banyak. Nah, tadi teman kalian juga udah dapat data dari BMKG, menurut saya juga dia udah bisa lah. Ini gua coba cara cari data dari BMKG ya, bisa dari BMKG nih. Kalian langsung, sebenarnya cara nyari datanya itu gampang sih gini, open source, gitu aja. Ada nggak ya? Nah, ada nih, data terbuka. Kalian telusuri lebih lanjut. Di sini akan ada beberapa data nih. Bisa misalnya gempa ini terkait seismik lah jadinya. Ini ada banyak data nih malah. Nah, ini datanya. Ada data nih. Ataupun kita nyari dari apa lagi? USGS. Bang, izin share screen ya Bang ya. Boleh, silahkan. Lanjut, lanjut, lanjut. Bisa, bisa, bisa. Coba kirim ke gua datanya. Bisa harusnya. Kayak gitu Bang. Bisa, bisa, bisa.
Nah, ini teman kalian udah bisa nih download data dari BMKG. Boleh, sini. Boleh kirim ke abang nggak? Boleh, boleh, boleh. Udah dikirim bang. Ya, sebentar ya. Nice. Oke, wait. Gue share screen dulu ya. Terdengar tidak? Oke. Ini data dari teman kalian ya. Ini data dari teman kalian udah ada lah. Di sini kalian coba copy. Ada sekitar 1.700 data. Ini kalian simpan dalam format CSV tadi kayak arahan dari tugas kalian. Ini kalian simpan dalam format CSV. Ya, habis dari sini kan ini udah Nah, di sini karena tadi udah ada data baru, di file path-nya ini kita ganti sesuai dengan nama data kita. Learning data dan apa? Goblok. Dan di format datanya juga udah beda. Di sini kan ada tanggal sama RR-nya. Sedangkan tadi gue pakai yang suhu. Jadi ada sedikit perubahan di semua suhu ini kita ganti jadi RR. Suhu menjadi RR semua. Udah, baru kita coba run bentukan dari data teman kalian.
Buset. Sebentar, ada yang error. Buset. Sebentar. Sorry. Data temannya tadi belum bisa tak buat langsung karena ada beberapa line script yang harus diganti. Jadi kita coba belajar pakai ini dulu yang udah aku buat tadi. Ternyata harus ada yang diganti dulu beberapa. Nanti makan waktu lagi kalau kita mengubah banyak lagi. Oke, sama aja nanti perintahnya. Banget ya. Oke, berapa jawab? Langsung kita lanjut lagi ya. Yang pertama, kalian import dulu beberapa pustaka-pustaka kalian itu. Oke, dari pustaka-pustaka kalian, baru kalian load datanya. Itu pakai umumnya itu pakai perintah ini, devload dalam kurung file path, dan akan ada perintah untuk ngeread datanya pakai bahasa Pandas tadi. Ini kan ada ini, import Pandas sebagai ini PD. PD ini adalah Pandas library. Di yang pertama ini kita pakai perintah dari Pandas tersebut sesuai dengan arahan dari dosen tadi, dari tugas kalian membaca data menggunakan Pandas. Di sini kan ada perintah read csv pd.read csv. Jadi kita menggunakan Pandas untuk membaca data kalian. Yang mana di data gue ini dia itu ada data tanggal. Dan kemudian selanjutnya setelah kalian baca datanya, kalian mulai buat fungsi dan memvisualisasikannya dengan garis gitu. Kalau nggak salah juga di soal kalian tadi juga ada perintah buat itu berbentuk line gitu. Dan di sini kita pakai perintah dua pustaka, yaitu matplotlib sama seaborn ini. Makanya ada perintah plt sama sns ini. Oke. Matplotlib itu biasanya dipakai buat plotting. Makanya di sini ada plot figure size-nya itu gua coba di 12,6. Dan untuk ini mulai dari munculin lah tampilan yang bakal kalian pakai gitu, mulai dari title-nya, X label-nya, Y label-nya, grid-nya, tag layout-nya, show-nya kemana gitu. Makanya nanti di sini kan akan muncul itu mana di hasil plotting kalian. Banget lagi. Itu bakal muncul sesuai dengan perintah dari PLT ini. Ini kan ada PLT X label, dia itu jadi tanggal gitu. Baru ini kan ada time series, untuk title-nya ini menjadi
time series data suhu curah. Selanjutnya, setelah kalian coba fungsi dan visualisasi data garis dasar itu, kalian coba lakukan perintah yang ini, fungsi untuk memvisualisasikan analisis tambahan. Tadi kan kalau nggak salah soal juga disuruh buat moving average ya. Nah, di sini kalian mulai pakai perintah-perintah yang lain, mulai dari df ataupun column maupun window gitu. Di sini kalian buat perintah df dan mulai masukin plot width analysis pakai 3 data ini. Df pakai 3 parameter, df, column, dan window. Dan mulai nyari max minnya sesuai dengan persamaan inilah, persamaan moving average. Di situ kalian bakal cari persamaan moving average sesuai dengan yang kalian baca aja nanti. Dan di sini kalian pakai perintah dari matplotlib sama seaborn tadi, plt sama cns kan. Yang ini, matplotlib pilot. Kemudian di soal juga kalau nggak salah disuruh ini ya, nilai max sama minnya. Di sini kalian mulai pakai lagi matplotlib tadi buat ngeplot max min kalian. Itu ada plot scatternya, plot.scatter. Mulai max date-nya, max volume-nya, color-nya mau bentuk apa gitu, mau warna apa. Labelnya mau bagaimana, dan jangan lupa kalian di nama ini kalian muatin satuannya juga gitu, karena ini data gue dari curah suhu, jadi gue pakai yang derajat celcius. Dan untuk title sama aja kayak tadi perintah di atas, jadi kalian buat aja titlenya gimana. Dan untuk tanggal di X label, di Y label itu suhu, dan legendanya itu sesuai dengan yang kalian buat di sini. Dia itu akan muncul secara otomatis biasanya. Kemudian mengubah list gitu, kan ada perintah list ya. Sebenarnya simple sih datanya. Tadi nih ada perintah buat untuk pemrograman list, loop maupun functionnya. Nah, di sini gue coba untuk perintah list itu buat apa? Kayak konversi gitu. Konversi data Celsius ke Fahrenheit. Ini kalian bisa pakai perintah hal seperti ini, pakai def suhu ke Fahrenheit untuk list suhu dan Celsius, dan bisa kalian buat perintah juga untuk return. Kira-kira perintahnya seperti ini sesuai dengan kebutuhan kalian juga, sesuai dengan data kalian. Kemudian di bagian inilah yang paling di main programnya. Setelah kalian udah buat semua dari fungsi buat proses datanya pakai pandas tadi, kemudian kalian coba visualisasi pakai matplotlib dan seaborn. Kalian buat visualisasi lagi, pakai visualisasi tambahan kayak moving average tadi, dan kalian mulai highlight max sama minnya. Setelah itu kalian mulai pakai fungsi list, yaitu untuk coba-coba lah mengubah Celsius ke Fahrenheit gitu. Mungkin kalau dari data yang lain ada beberapa parameter lah. Kalau di sini kan gue pakai yang suhu, jadi ya lumayan gampang lah gitu. Cuma Celsius ke Fahrenheit udah. Kalau data yang lain nanti kayak seismik itu lebih panjang lagi harusnya. Kemudian main program ini cuma tambahan aja sebenarnya. Jadi kalian pakai file path-nya itu pakai data kalian tadi, dan ingat itu dipastikan pada folder yang sama. Kalau dalam pemrograman itu satu data itu harus satu folder yang sama dengan file codingan kalian. Jadi kalau di sini kan gue pakai visualisasi suhu lengkap ini di folder yang sama seperti ini.
Jadi dari komputer kalian lebih cepat buat baca datanya gitu. Kemudian ada perintah print buat nampilin apa-apa aja yang perlu gitu. Dan di sini kita udah seperti inilah saya buat ada statistik ringkasnya. Kemudian untuk fungsi loop kan di sini kalian disuruh juga buat fungsi loopnya. Baru di loop ini kalian mulai disuruh kalau di gua ini buat printnya itu suhu 5 hari pertama perintahnya. Oke. Kemudian ini balik lagi ke list tadi buat konversi doang. Dan setelah itu perintah terakhir yaitu visualisasi tadi bakal berbentuk kayak yang gua share screen tadi. Dan biasanya juga hasil pengolahan yang ini yang main program ini gue tampilin di terminal. Ini statistik ringkasnya itu seperti ini. Mana ya biar? Oh ini. Main program ini gue coba tampilin di sini. Nggak saya tampilin di cak langsung tadi biar nggak terlalu padat gitu. Jadi statistik ringkas tadi kan ini gue buat ini perintahnya dan akan menghasilkan seperti ini. Ada perhitungannya countnya itu sekitar segini lah. Meannya segini dan akan mendapatkan nilai max sama minnya juga. Kemudian untuk suhu 5 hari pertama akan ditampilkan seperti ini. 3 hari pertama dong yang muncul lagi. Akan dimunculkan seperti ini ada yang salah kayaknya. Kemudian untuk konversi suhu ke Fahrenheit ini salah satu contoh yang udah di konversinya. Jadi untuk main ini cuma ditampilkan di sini. Dan ini kan udah ada 3 nih. Karena tidak memungkinkan ditampilin semua di situ, sebanyak datanya, jadi gue nyoba tampilinnya berbentuk seperti ini. Cuma berbentuk tampilan legend seperti ini. Jadi ada data hariannya berapa, rata-rata per 7 harinya berapa, max-nya berapa, min-nya berapa gitu. Karena nggak enak aja ditampilin banyak data. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Agak bingung sih sebenarnya kayaknya ini. Soal J-Learning kali ini ada pertanyaan nggak ini? Ada yang dibingungkan teman-teman? Monggo teman-teman. Jadi tambahan dikit. Inti dari pemrograman ini itu sebenarnya disesuaikan sama data kalian. Kebetulan kan ini kok cuma pakai data suku gitu. Jadi dia itu lebih ringkas. Jadi cuma tanggal sama suku doang. Jadi untuk pengolahannya juga menurut saya ya lebih gampang aja kalau gua tampilinnya ke suku gitu dan kita juga udah ngalaminnya secara langsung gitu. Kalau untuk data yang lain kan data yang lain tadi apa dia itu disuruh beberapa data bisa aja data suhu, curah hujan. Curah hujan ini kalian bisa dapat dari BMKG, gue pernah pakai, ataupun amplitude seismik. Amplitude seismik ini bisa kalian pakai dari USGS ada data dari USGS dan BMKG juga. Jadi kalian pakai data itu ada nih satu data, misalnya data seismik tanggal dan kekuatan seismisitasnya. Nah, kalian buat perintah itu sesuaikan dengan data yang ada gitu. Kalau tadi kan teman kalian coba ngasih data ke gua, ternyata setelah gua coba lagi ternyata ada beberapa
beberapa line dari codingan gue itu harus coba dulu gitu. Nanti gue coba lagi buat coba ngolah data teman kalian pakai pakai codingan gue gitu. Kalau diubah sekarang nanti makan waktu buat e-learningnya gitu. Ada pertanyaan? Sebenarnya gampang cuy, Python itu. Bang, halo Bang. Ya, silahkan. Bang, boleh minta script nggak dalam bentuk file gitu Bang? Minta script dalam bentuk file ya. Gimana ya? Ini nanti kalau kalian, misalnya kalau saya kasih scriptnya, kalian bakal, gimana ya? Takut ketahuan dosen sih jatuhnya. Jadi bentuknya plagiasi gitu. Kalian bisa mempertanggungjawabkannya nggak nanti sama dosennya? Cuma sebagai contoh aja sih Bang. Sebagai contoh ya. Tapi kalau abang nggak berkenan juga nggak apa-apa Bang. Boleh, boleh, boleh. Yang penting kalian jangan bisa mempertanggungjawabkannya aja ya nanti ya sama dosennya. Kalau ditanya gitu. Nanti salah satu bisa minta ke gua aja. Nanti gua kasih tiga-tiganya. Ada pertanyaan? Udah Bang, cukup Bang. Kayaknya nggak ada lagi Bang. Cukup Bang. Cukup ya? Oke. Terima kasih semua. Kalau sudah cukup. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa apa personal chat gua aja ya. Baik Bang, terima kasih kembali Bang. Makasih, Oke. Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih, Bang. Silahkan. Selamat sore semua. Terima kasih. Boleh, Bang. Makasih, Bang. Oke Bang. Bang.